Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Tentu doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang hidup berbuah. Yang saya ambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Pertumbuhan dan juga buah yang dihasilkan suatu pohon tidak hanya ditentukan oleh kualitas benih ataupun kualitas pohon tersebut ataupun kualitas bibit tersebut, tetapi juga ditentukan oleh kualitas kesuburan tanah di mana pohon itu ditanam. Misalnya jika kita membeli bibit pohon durian, maka pohon tersebut akan hidup, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang baik jika kita juga menanam pohon tersebut di tanah yang subur. Jika kita menanam pohon tersebut di tanah yang tidak subur, sebaik apapun pohon tersebut tidak akan bertumbuh, bahkan mungkin juga tidak akan berbuah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kerohanian kita tidak akan bertumbuh dan juga tidak akan menghasilkan buah yang baik jika kita tidak menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak pernah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23 ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya ada 4 jenis hati manusia ketika merespon firman Tuhan. Yang pertama, dalam ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, "Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah hati yang tidak mengerti firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-19, ciri-cirinya adalah mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti ataupun tidak memahami firman Tuhan tersebut, sehingga Alkitab berkata iblis mengambil benih tersebut sehingga manusia tersebut tidak bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Yang kedua, jenis hati manusia ketika merespon firman Tuhan, dalam ayatnya yang ke-20 dan 21 firman Tuhan berkata, "Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad." Yang kedua adalah hati yang tidak berakar pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri orang yang hatinya tidak berakar pada firman Tuhan, yang pertama mendengar dan menerima firman Tuhan dengan gembira. Yang kedua, tetapi tidak berakar sehingga firman Tuhan itu tidak bertahan lama dalam kehidupannya. Ciri yang ketiga, tidak kuat menahan penderitaan ataupun penindasan karena firman tersebut, sehingga ia murtad, meninggalkan dan tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, jenis hati manusia ketika merespon firman Tuhan, dalam ayatnya yang ke-22 firman Tuhan berkata, "Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Jenis hati manusia ketika merespon firman Tuhan yaitu hati yang duniawi. Ciri-ciri hati yang duniawi yaitu mereka mendengar firman Tuhan tetapi mereka terlalu khawatir di dalam kehidupan mereka. Kemudian kekayaan dunia ini menghimpit iman mereka. Mereka terlalu fokus kepada kekayaan dunia. Mereka terlalu takut dengan kekhawatiran dunia, dan pada akhirnya mereka pun tidak dapat berbuah apa-apa. Yang keempat, jenis hati manusia ketika merespon firman Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-23 firman Tuhan berkata,
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jenis hati manusia yang keempat adalah hati yang baik. Juga disebut dengan hati seperti tanah yang subur. Ciri-cirinya mereka mendengar dan mengerti firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan tersebut sehingga mereka berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rindu agar firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kita, sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu-satunya cara agar firman Tuhan bertumbuh dan kita menghasilkan buah yang baik, yaitu hati kita harus seperti tanah yang subur. Apa ciri-ciri hati yang baik seperti tanah yang subur? Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti, memahami firman Tuhan yang kita baca, kita pahami, kita pikirkan, kita renungkan firman Tuhan tersebut di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, kita lakukan firman Tuhan setiap hari. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan firman Tuhan tersebut, sehingga firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan bagi rohani kita. Bahkan firman Tuhan tersebut yang akan mendorong kita agar kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan yang disampaikan, yang kita baca, yang kita renungkan dapat memberkati pertumbuhan rohani kita. Bahkan kita dapat menghasilkan buah menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.